Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pai Tong berkata, mendengarkan kata-kata yang akrab, Xiaoyan hanya bisa melihat dengan mencibir. Pertempuran baru saja dimulai, jadi akan sedikit bodoh untuk mengakui bahwa kamu kalah. Dan apakah menurutmu Istana Dewa Pemburu benar-benar merupakan ancaman yang cukup? Xiaoyan menggosok bagian tengah alisnya dan bercanda. Apakah kamu meremehkan Istana Dewa Pemburu? Mata Pai Tong sedikit menyipit. Itu tidak benar. Aku hanya meremehkanmu. Penampilan aroganmu barusan dan penampilan yang hanya bisa mengancam dengan kata-kata benar-benar sedikit lucu. Xiaoyan mengangkat kakinya dan menatap Pai Tong. Aku tidak ingin repot-repot berbicara omong kosong denganmu lagi. Sekarang giliranku untuk memukulmu. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, telapak kakinya tiba-tiba melangkah keluar. Wajah Pai Tong terkejut dan dia mengeluarkan suara teriakan tajam. Pinjamkan aku semua kekuatanmu atau kita akan mati di sini. Pai Tong segera berteriak dengan panik dan binatang terbang di sekitarnya bubar satu demi satu. Pada saat yang sama, di kaki Pai Tong muncul sebuah formasi dan tiba-tiba sumber energi semua orang bergegas menuju Pai Tong dengan panik. Pai Tong menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan semua orang pada dirinya sendiri. Tentu saja, selain dia, mereka hanyalah beberapa dewa petarung. Dan yang terkuat hanyalah dewa petarung bintang 9. Jadi, dia hanya bisa memperoleh tingkat peningkatan tertentu dan bukan peningkatan yang luar biasa. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua kekuatan yang dia miliki, termasuk Feng Tuo juga, meminjamkan semua sisa kekuatannya kepada Pai Tong tanpa ragu-ragu. Avatar Dewa Asli datang dalam sekejap mata dan sosok tanpa jejak fluktuasi energi sumber muncul di atas Pai Tong dengan aura dingin dan fluktuasi. Kemudian meninju ke arah Pai Tong. Dan pukulannya tampaknya merupakan pukulan yang sangat biasa. Hati Pai Tong bergetar dan kekuatan abadi emas melonjak lagi. Tetapi reaksi pertamanya adalah menembak mundur. Pada saat ini Pai Tong telah kehilangan setengah dari kesombongannya dan mundur dengan cepat karena malu. Namun dia menemukan bahwa dia tampaknya benar-benar kalah dengan Xiaoyan dalam hal kecepatan. Telapak avatar Yuan Shen terus bergerak maju. Setiap langkah menginjak kehampaan, membuat suara seperti ledakan. Dan seluruh tubuh ditembakkan seperti peluru meriam. Kecepatannya menakutkan. Itu juga memancarkan rasa penindasan yang mengerikan. Pai Tong memandang Xiaoyan yang mengejarnya. Wajahnya terkejut karena tidak ada cara untuk mundur di belakangnya. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan bergerak. Jari darah Raja Batian. Kinesis Ki dan kekuatan keabadian yang melonjak saling terkait. Dan jari besar berwarna darah mengembun di udara. Dan kemudian dengan kasar menyodok ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak menghindar sama sekali dan meninjunya. Tinju itu bertabrakan dengan jari-jarinya yang berwarna darah padat dan suara ledakan yang memekakkan telinga menyebar yang membuat orang merasa ketakutan. Di tengah suara ledakan, jari padat berdarah itu tiba-tiba membeku lalu dengan cepat hancur. Retakan menyebar ke seluruh telapak tangan raksasa dan segera dengan ledakan seluruh jari berdarah itu roboh. Melihat pemandangan ini, Pai Tong tidak berhenti, melainkan mengangkat tangannya lagi. Jari darah Raja Batian. Telapak tangan raksasa berwarna darah padat lainnya mengembun menghadapi keterampilan bertarung Pai Tong yang tampaknya sengit, namun rentan terhadap kekuatan fisik absolut dari klon Dewa Asli. Di tengah ledakan gemuruh, itu langsung hancur. Dan pada saat yang sama ketika avatar Dewa Asli sedang bermain dengan Pai Tong, sosok Feng Tuo menghilang tanpa tahu kapan. Dan ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang Xiaoyan.
Karena aku tidak bisa membunuh tubuh aslimu, aku ingin menghancurkan tiruanmu. Feng Tuo muncul di belakang Xiaoyan, matanya penuh kekerasan, dan dia sudah dalam keadaan putus asa dan mendesak. Tampaknya bagaimanapun juga dia harus menimbulkan lebih banyak atau lebih sedikit kerusakan pada Xiaoyan sebelum dia mati. Telapak tangannya tiba-tiba terulur, berubah menjadi cakar dan meraih punggung Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, bagaimana mungkin seseorang mendekatinya tanpa dia menyadarinya? Sebuah suara keluar dengan lembut. Yao Beng. Feng Tuo yang telah mengorbankan kekuatannya tiba-tiba membeku dan pupil matanya membesar. Dia pernah mengalami trik Xiaoyan ini sebelumnya, walau dia mengetahuinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Dia juga berpikir bahwa ini adalah avatar Xiaoyan, tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah diri Xiaoyan yang sebenarnya. Dia awalnya ingin berkomplot melawan Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini, tetapi jelas dia membuat penilaian yang salah. Pada saat ini, kekuatan Feng Tuo anjlok dan semua sumber energi di tubuhnya mengalir ke Peitong. Tapi dia jelas meremehkan Xiaoyan. Ketika dia pulih dari Yao Beng, dia hanya merasakan semacam perasaan sakit di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, seteguk besar darah keluar, matanya menjadi memerah. Dia melihat ke bawah dan melihat lubang berdarah di dadanya dan detak jantungnya hilang lagi. Pada saat ini, dia bukan lagi kaisar abadi dan kecepatan pemulihannya juga turun tajam. Dan saat ini, dia benar-benar sudah tidak mampu bertarung lagi. Adapun detak jantungnya muncul di tangan sosok yang tidak jauh di depannya saat ini. Dengan sedikit kekuatan di 5 jarinya, wajah Feng Tuo menjadi pucat. Itu adalah Xiaoyan yang memegang jantung merah darah Feng Tuo. Aku menahan diri sebelumnya. Kebetulan kamu masih memiliki mentalitas. Xiaoyan menatap Feng Tuo tanpa belas kasihan dan ekspresinya sangat kejam saat ini. Jangan terlalu bangga. Bahkan jika aku jatuh, aku akan mengambil tiruan darimu. Mulut Feng Tuo dipenuhi darah dan ekspresinya suram. Dia sepertinya sudah menebak hasil dari pertempuran ini. Klon, pergilah, itu tiruanku. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit bingung, lalu berbalik dan menunjuk ke avatar Yuan Shen yang sedang bertarung sengit dengan Peitong. Wajah Feng Tuo penuh dengan tanda tanya dan keraguan. Oh, dengan kekuatanmu, bahkan tubuh utamaku, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Jadi, kamu bahkan tidak bisa memikirkan avatarku. Xiaoyan tersenyum, penuh sarkasme. Pada saat ini, kulit Feng Tuo dapat digambarkan sebagai cerah dan panas secara bergantian. Merasa tertekan di hatinya, seteguk darah tua keluar lagi. Avatar lebih kuat dari pemiliknya. Kamu tidak perlu berbohong padaku, meskipun aku kalah darimu, bukan berarti aku bodoh. Feng Tuo merasa seolah-olah kognisinya telah dihina. Dia tidak pernah mendengar bahwa avatar lebih kuat dari pemiliknya. Umumnya, pemilik avatar hanya dapat mengambil alih avatar yang lebih lemah darinya, dan tidak masuk akal bagi dewa petarung untuk memiliki avatar yang kuat dengan tubuh abadi. Aku tidak punya alasan untuk membujuk orang mati. Bukankah begitu? Xiaoyan tersenyum dan mulai meremas jantungnya dengan 5 jari. Sekarang Xiaoyan tidak dapat menemukan alasan untuk menyelamatkan nyawa Feng Tuo. Feng Tuo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan sumber ki di tubuhnya menjadi bergejolak. Dia tahu metode Xiaoyan dan dia tidak meminta belas kasihan lagi, tetapi langsung memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Butuh keberanian besar untuk meledakkan diri sendiri, kecuali dia menyimpulkan bahwa dia tidak punya jalan keluar. Tentu saja, Feng Tuo tidak langsung memilih untuk meledakkan dirinya, tetapi menggunakan cara ini untuk mengancam Xiaoyan. Meledakkan diri tidak apa-apa.
Ada beberapa hal yang kamu pilih. Kamu harus membayar harga yang sesuai. Xiaoyan tidak menghentikannya, tetapi menatap Feng Tuo dengan datar, dan Feng Tuo mengatupkan giginya. Dia menunggu, meski harapan itu tipis, namun masih ada secercah harapan. Jika Peitong dapat mengalahkan avatar Yuan Shen, maka membunuh Xiaoyan secara alami akan datang di ujung jarinya. Feng Tuo melihat ke kejauhan dengan keringat dingin di dahinya saat ini. Dia sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan mendekatinya seperti itu. Lagi pula, kekuatan peledakan diri Dewa Petarung Bintang 9 juga luar biasa. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat mematikannya. Namun, Xiaoyan jelas tidak tertarik dengan hidupnya. Melihat penampilan tegas Feng Tuo, mata Xiaoyan terasa dingin dan dia tidak memiliki perasaan sama sekali dan langsung menghancurkan jantung Feng Tuo di tangannya. Terdengar suara teredam dan kemudian seluruh aura Feng Tuo melemah dan kecepatan pemulihan lukanya melambat lagi. Tapi hidup dan mati adalah saat ini. Dan tidak ada beberapa hari baginya untuk pulih. Semua harapan disematkan pada Peitong. Terdengar suara teredam dan sesosok tubuh di ujung terlempar ke belakang. Dengan dada cekung, organ dalam yang rusak bercampur darah, mata menonjol dan kulit pucat. Beraninya kau membunuhku. Istana Dewa Pemburu pasti akan mencabik-cabikmu. Raungan jengkel datang dari sosok ini, dan sosok dengan dada cekung ini adalah Peitong. Pada saat ini, Peitong sudah menggunakan semua triknya, tapi dia sudah merasakan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli di depannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memutus rantai kekuatannya, apalagi kegagalan ilusi rantai besi hitam sebelumnya. Dia sama sekali bukan lawannya. Manusia itu fana. Kamu matilah. Senyum Xiaoyan muncul di avatar dan telapak kakinya melangkah keluar lagi, meraih ke arah jantung Peitong. Dengan pengalaman sebelumnya bersama Feng Tuo, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan keabadian terletak di jantung. Selama jantung diambil, maka kekuatan keabadian akan hilang. Dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan jatuh ke Dewa Petarung. Peitong berubah drastis. Dia tidak bisa membiarkan Xiaoyan mengambil jantungnya. Begitu jantungnya diambil, dia tidak akan memiliki kesempatan. Dan dia akan menjadi seperti Feng Tuo, menjadi Dewa Petarung Bintang 9. Selama menjadi abadi, dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Dan begitu alamnya jatuh, maka akan banyak yang datang untuk membalas dendam kepadanya. Asap ajaib yang membutakan. Wajah Peitong ngeri. Beberapa manik-manik hitam pekat muncul di tangannya, dan kemudian dia meremasnya seketika, dan energi sumber melonjak di dalamnya dan meledak dengan keras. Tiba-tiba seluruh area sekitarnya dikelilingi oleh awan asap hitam pekat dan debu menyebar. Konsentrasi kabut hitam sangat tinggi dan memiliki efek membatasi kekuatan jiwa untuk sesaat. Semua orang di dalamnya seperti memasuki kegelapan. Semua cahaya di sini sepertinya ditelan oleh kabut hitam. Cukup untuk menunda. Kunci iblis surga dewa akan segera menghilang dan aku bisa melarikan diri dari sini. Peitong berdiri di sudut. Dan kegelapan di sekitarnya memberinya rasa aman untuk sementara waktu. Dia berpikir bahwa saat ini, selama dia menahan nafas dan tidak mengambil terlalu banyak tindakan, asap hitam tidak akan bubar. Dan Xiaoyan tidak akan dapat menemukannya dan dia bisa mundur dengan cepat. Tapi pemikirannya terlalu naif karena pada saat berikutnya, dia melihat putaran yang sangat menyilaukan. Seperti matahari. Kabut hitam yang tampaknya mampu menelan cahaya ini. Di bawah cahaya yang bersinar dari lingkaran cahaya putih ini, tampaknya langsung terhalau. Dan di ujung terjauh, avatar Yuan Shen memandangnya dan sudut mulutnya perlahan terangkat. Kamu bahkan bermain ciluk-ba denganku. Sekarang aku menangkapmu, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Suara itu jatuh ke telinga Peitong
dan segera membuat yang terakhir merasa hatinya mandek. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。